Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rangka sebagai alat anggota gerak. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar secara khusus mengenai fungsi rangka dan sendi, serta kelainan dan penyakit pada rangka. Pada pembahasan pertama dan kedua, kita telah sedikit membahas tentang fungsi rangka dan sendi. Kemudian pada pertemuan ini akan kita tambah dengan kelainan dan penyakit yang ada atau yang sering dialami pada rangka atau tulang. Nah, fungsi rangka secara umum yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, yang kedua tempat melekatnya otot dan daging, dan yang ketiga adalah melindungi organ tubuh. Fungsi rangka dan tulang secara khusus, yaitu untuk melindungi organ tubuh. Lalu organ tubuh apa yang dilindungi oleh rangka dan tulang? Yang pertama adalah otak. Otak kita itu ada di bagian kepala belakang, maka otak dilindungi oleh rangka kepala belakang atau tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, mata ya. Mata kita itu juga dilindungi oleh tulang, yaitu tulang dahi dan tulang pipi. Untuk melindungi mata, bahkan tulang baji juga melindungi mata kita, tapi yang pokok adalah tulang dahi dan tulang pipi. Kemudian yang ketiga adalah lidah. Lidah termasuk juga gusi dan gigi dilindungi oleh tulang rahang atas dan rahang bawah. Keempat, yang sangat penting atau vital yaitu jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Nah, kita lihat yang Pak Guru jelaskan tadi, tulang belakang kepala ini melindungi otak kita, tulang dahi dan tulang pipi ini ditambah tulang baji ini melindungi bola mata. Kemudian rahang bawah dan rahang atas itu melindungi lidah, termasuk gigi dan gusi. Kemudian gambar yang kedua, inilah yang disebut sangka rongga dada. Sangka rongga dada tersusun dari tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Nah, ini melindungi organ yang sangat penting yaitu jantung dan paru-paru. Maka tulangnya sangat sempurna melingkar sehingga membentuk sangka rongga dada itu menyebabkan jantung dan paru-paru kita terlindungi sangat aman. Nah, tulang belakang lain seperti ini juga bisa melindungi benturan dari belakang termasuk usus, pankreas, dan hati. Lanjut, sendi. Kita akan membahas sendi ya. Pada pelajaran awal kita sudah menjelaskan bahwa sendi berguna untuk menyambungkan antar tulang.
Nah, tanpa sendi, tubuh kita itu seperti robot. Tapi dengan adanya sendi, tubuh kita, tulang-tulang kita bisa digerakkan sesuai keinginan kita. Tidak seperti robot yang berjalan kaku, tetapi tubuh kita bisa berjalan luas, bisa membungkuk, bisa menunduk, bisa melompat, itu karena kegunaan atau adanya sendi. Ada bermacam-macam sendi, namun yang akan kita bahas di kelas 5 ini hanya 4. Ya. Sebenarnya banyak sendi, tetapi yang akan kita bahas hanya 4. Yang pertama, sendi engsel. Kedua, sendi pelana. Ketiga, sendi peluru. Dan keempat, sendi putar. Nah, sendi yang lain ini akan anak-anak bahas nanti kalau sudah SMP ya. Jadi kita membahas 4 itu aja. Kita bahas satu persatu dari keempat sendi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sendi engsel. Nah, engsel itu seperti ini anak-anak. Engsel itu yang ada di pintu kalian. Nah, ini geraknya cuma satu arah. Nggak bisa digerakkan 2 arah. Maksud satu arah itu kalau ke kanan baliknya ke kiri atau ke kiri baliknya ke kanan, itu satu arah, bukan kiri dan kanan dihitung 2, tapi dihitung satu arah. Nah, contohnya ini sendi pada siku yang menghubungkan antara lengan atas dan tulang hasta dan pengumpil itu, ini adalah sendi engsel. Di sendi engsel itu apa? Sendi engsel, sendi yang menggerakkan tulang ke satu arah. Nah, satu arah saja. Contohnya apa? Yaitu sendi pada siku. Dan yang kedua adalah sendi pada lutut. Nah, itu sendi engsel. Kita lanjutkan sendi yang kedua, yaitu sendi pelana. Ya. Pernah mendengar kata pelana? Nah, pelana itu ada di kuda ya. Sendi pelana itu memungkinkan gerakan 2 arah. 2 arah ya, tidak hanya satu. Lalu contohnya apa? Sendi pelana yang bisa 2 arah. Yang pertama, sendi pada tulang pangkal ibu jari ya. Sendi pada pangkal tulang ibu jari. Bisa dilihat. Ya. Ini bisa digerakkan maju mundur kanan kiri, maka disebut 2 arah ya. Di sini ya. Pangkalnya di sini. Nah, kalau digambar jelas sekali ya. Sini. Bentuknya sendi seperti ini. Di sendi pelana, contohnya sendi pada tulang pangkal ibu jari. Nah, ini tertutup. Kemudian yang ketiga, sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Sendi peluru adalah sendi yang dapat menggerakkan tulang ke segala arah. Nah, jadi ke segala arah. Bisa ke depan, ke belakang, kanan kiri, ke atas ke bawah, serong kanan, serong kiri, itu karena adanya sendi peluru. Lalu bagian mana sendi peluru? Sendi peluru ada di yang pertama antara lengan atas, di lengan atas,
dan gelang bahu. Ya, gelang bahu ya. Yang kedua, sendi antar pangkal paha dan gelang panggul. Ya. Maka kaki kita bisa mendang ke depan, bisa ke belakang, bisa digerakkan ke samping kanan, bisa ke kiri. Itu karena antara pangkal paha dan gelang bahu ada sendi peluru. Gambarnya seperti ini ya. Ini ya. Di antara paha atau pangkal paha dengan gelang bahu. Kalau pada anggota gerak atas, antara lengan atas dan gelang bahu. Ya. Oh, tadi maaf salah. Kalau yang di kaki itu paha dengan gelang panggul, ya. Paha dengan gelang panggul ini ada dihubungkan sendi peluru. Sedangkan pada tangan, lengan atas dengan gelang bahu dihubungkan juga sendi peluru sehingga bisa bergerak ke segala arah. Oke. Terakhir adalah sendi putar. Sendi putar itu dapat menggerakkan tulang atau anggota tubuh secara berputar. Contohnya apa? Itu sendi antar tulang atlas dan tulang tengkorak. Apa itu tulang atlas? Tulang atlas adalah bagian paling atas dari tulang belakang di atas tulang leher. Jadi letaknya tulang atlas di paling atas dari tulang belakang. Letaknya di bagian atas tulang leher. Nah, antara tulang atlas dan tulang tengkorak atau kepala ini dihubungkan oleh sendi putar. Gambarnya seperti ini. Nah, sehingga kepala kita bisa diputar ya. Karena adanya sendi putar yang terletak antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kegunaan tulang dan sendi serta bermacam-macam sendi, tentu saja kita juga harus mengetahui penyakit dan kelainan pada tulang. Penyakit dan kelainan ya. Ada kelainan, ada penyakit, apa bedanya? Nah, sekarang yang pertama akan kita lihat adalah kelainan. Kelainan itu tidak normal ya. Yang pertama, lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah tulang belakang melengkung ke depan. Tulangnya melengkung ke depan sehingga badannya agak condong ke belakang. Lawannya dari lordosis adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah tulang belakang melengkung ke belakang. Tulang belakangnya melengkung ke belakang. Apa akibatnya? Karena tulang melengkung ke belakang, maka badannya bungkuk. Bungkuk itu ke depan ya. Nah, ini contoh kalau orang yang lansia, lanjut usia itu badannya bungkuk. Itu termasuk kifosis. Ingat, tulang belakangnya melengkung ke belakang. Karena tulang belakang melengkung ke belakang, maka badannya bungkuk ke depan. Itu kifosis. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Ini jarang ya, tetapi ada. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke samping. Jelas ya, itu kelainan. Sekarang kita akan membahas penyakit. Penyakit pada tulang itu banyak sekali, tapi yang akan kita bahas hanya 3 saja. Yang pertama,
osteoporosis. Kembali lagi ini dialami oleh lansia atau manula atau manusia lanjut usia. Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Yang kedua, rakitis. Rakitis itu penyakit pada tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D ya. Ingat vitamin D di mana? Vitamin D diperoleh dari sinar matahari pagi ya. Yang ketiga, kanker tulang. Ya, anak-anak, itu 3 penyakit pada tulang, osteoporosis, rakitis, kanker tulang. Kalau kalian membaca di buku, ada lebih banyak lagi nama-nama penyakit yang menyerang tulang, tapi kita hanya akan membahas 3 ini saja yang sering terjadi atau sering dialami oleh manusia adalah osteoporosis, rakitis, dan kanker tulang. Baik anak-anak, itu yang bisa Pak Guru jelaskan tentang sendi dan penyakit pada tulang. Anak-anak, setelah kalian mempelajari ini, tentu saja ada soal yang harus kalian kerjakan. Tetapi sebelum mengerjakan soal, kalau penjelasan ini belum jelas, kalian ulang lagi sampai benar-benar kalian memahami. Selamat pagi, selamat belajar. Pujaan bangsa.
Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rangka sebagai alat anggota gerak. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar secara khusus mengenai fungsi rangka dan sendi, serta kelainan dan penyakit pada rangka. Pada pembahasan pertama dan kedua, kita telah sedikit membahas tentang fungsi rangka dan sendi. Kemudian pada pertemuan ini akan kita tambah dengan kelainan dan penyakit yang ada atau yang sering dialami pada rangka atau tulang. Nah, fungsi rangka secara umum yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, yang kedua tempat melekatnya otot dan daging, dan yang ketiga adalah melindungi organ tubuh. Fungsi rangka dan tulang secara khusus, yaitu untuk melindungi organ tubuh. Lalu organ tubuh apa yang dilindungi oleh rangka dan tulang? Yang pertama adalah otak. Otak kita itu ada di bagian kepala belakang, maka otak dilindungi oleh rangka kepala belakang atau tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, mata ya. Mata kita itu juga dilindungi oleh tulang, yaitu tulang dahi dan tulang pipi. Untuk melindungi mata, bahkan tulang baji juga melindungi mata kita, tapi yang pokok adalah tulang dahi dan tulang pipi. Kemudian yang ketiga adalah lidah. Lidah termasuk juga gusi dan gigi dilindungi oleh tulang rahang atas dan rahang bawah. Keempat, yang sangat penting atau vital, yaitu jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Nah, kita lihat yang Pak Guru jelaskan tadi, tulang belakang kepala ini melindungi otak kita, tulang dahi dan tulang pipi ini ditambah tulang baji ini melindungi bola mata. Kemudian rahang bawah dan rahang atas itu melindungi lidah, termasuk gigi dan gusi. Kemudian gambar yang kedua, inilah yang disebut sangka rongga dada. Sangka rongga dada tersusun dari tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Nah, ini melindungi organ yang sangat penting, yaitu jantung dan paru-paru. Maka tulangnya sangat sempurna melingkar sehingga membentuk sangka rongga dada itu menyebabkan jantung dan paru-paru kita terlindungi sangat aman. Nah, tulang belakang lain seperti ini juga bisa melindungi benturan dari belakang termasuk usus, pankreas, dan hati. Lanjut, sendi. Kita akan membahas sendi ya. Pada pelajaran awal kita sudah menjelaskan bahwa sendi berguna untuk menyambungkan antar tulang.
Nah, tanpa sendi, tubuh kita itu seperti robot. Tapi dengan adanya sendi, tubuh kita, tulang-tulang kita bisa digerakkan sesuai keinginan kita. Tidak seperti robot yang berjalan kaku, tetapi tubuh kita bisa berjalan luas, bisa membungkuk, bisa menunduk, bisa melompat, itu karena kegunaan atau adanya sendi. Ada bermacam-macam sendi, namun yang akan kita bahas di kelas 5 ini hanya 4, ya. Sebenarnya banyak sendi, tetapi yang akan kita bahas hanya 4. Yang pertama, sendi engsel, kedua sendi pelana, ketiga sendi peluru, dan keempat sendi putar. Nah, sendi yang lain ini akan anak-anak bahas nanti kalau sudah SMP, ya. Jadi kita membahas 4 itu aja. Kita bahas satu persatu dari keempat sendi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sendi engsel. Nah, engsel itu seperti ini anak-anak. Engsel itu yang ada di pintu kalian. Nah, ini geraknya cuma satu arah. Nggak bisa digerakkan dua arah. Maksud satu arah itu kalau ke kanan baliknya ke kiri, atau ke kiri baliknya ke kanan, itu satu arah, bukan kiri dan kanan dihitung 2, tapi dihitung satu arah. Nah, contohnya ini sendi pada siku yang menghubungkan antara lengan atas dan tulang hasta dan pengumpil. Ini adalah sendi engsel. Di sendi engsel itu apa? Sendi engsel, sendi yang menggerakkan tulang ke satu arah. Nah, satu arah saja. Contohnya apa? Yaitu sendi pada siku. Dan yang kedua adalah sendi pada lutut. Nah, itu sendi engsel. Kita lanjutkan sendi yang kedua, yaitu sendi pelana, ya. Pernah mendengar kata pelana? Nah, pelana itu ada di kuda, ya. Sendi pelana itu memungkinkan gerakan dua arah. Dua arah, ya, tidak hanya satu. Lalu contohnya apa? Sendi pelana yang bisa dua arah. Yang pertama, sendi pada tulang pangkal ibu jari, ya. Sendi pada pangkal tulang ibu jari. Bisa dilihat. Ya. Ini bisa digerakkan maju mundur, kanan kiri, maka disebut dua arah, ya. Di sini, ya, pangkalnya di sini. Nah, kalau digambar jelas sekali, ya, di sini. Bentuknya sendi seperti ini. Di sendi pelana, contohnya sendi pada tulang pangkal ibu jari. Nah, ini tertutup. Kemudian yang ketiga, sendi peluru. Apa itu sendi peluru? Sendi peluru adalah sendi yang dapat menggerakkan tulang ke segala arah. Nah, jadi ke segala arah. Bisa ke depan, ke belakang, kanan kiri, ke atas ke bawah, serong kanan, serong kiri, itu karena adanya sendi peluru. Lalu bagian mana sendi peluru? Sendi peluru ada di yang pertama antara lengan atas, di lengan atas, dan gelang bahu.
ya, gelang bahu ya. Yang kedua, sendi antar pangkal paha dan gelang panggul ya. Maka kaki kita bisa mendang ke depan, bisa ke belakang, bisa digerakkan ke samping kanan, bisa ke kiri. Itu karena antara pangkal paha dan gelang bahu ada sendi peluru. Gambarnya seperti ini ya. Ini ya. Di antara paha atau pangkal paha dengan gelang bahu. Kalau pada anggota gerak atas, antara lengan atas dan gelang bahu. Ya. Oh, tadi maaf salah. Kalau yang di kaki itu paha dengan gelang panggul. Ya. Paha dengan gelang panggul ini ada dihubungkan sendi peluru. Sedangkan pada tangan, lengan atas dengan gelang bahu dihubungkan juga sendi peluru sehingga bisa bergerak ke segala arah. Oke. Terakhir adalah sendi putar. Sendi putar itu dapat menggerakkan tulang atau anggota tubuh secara berputar. Contohnya apa? Itu sendi antar tulang atlas dan tulang tengkorak. Apa itu tulang atlas? Tulang atlas adalah bagian paling atas dari tulang belakang di atas tulang leher. Jadi letaknya tulang atlas di paling atas dari tulang belakang. Letaknya di bagian atas tulang leher. Nah, antara tulang atlas dan tulang tengkorak atau kepala ini dihubungkan oleh sendi putar. Gambarnya seperti ini. Nah, sehingga kepala kita bisa diputar ya. Karena adanya sendi putar yang terletak antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kegunaan tulang dan sendi serta bermacam-macam sendi, tentu saja kita juga harus mengetahui penyakit dan kelainan pada tulang. Penyakit dan kelainan ya. Ada kelainan, ada penyakit, apa bedanya? Nah, sekarang yang pertama akan kita lihat adalah kelainan. Kelainan itu tidak normal ya. Yang pertama, lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah tulang belakang melengkung ke depan. Tulangnya melengkung ke depan, sehingga badannya agak condong ke belakang. Lawannya dari lordosis adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah tulang belakang melengkung ke belakang. Tulang belakangnya melengkung ke belakang. Apa akibatnya? Karena tulang melengkung ke belakang, maka badannya bungkuk. Bungkuk itu ke depan ya. Nah, ini contoh kalau orang yang lansia, lanjut usia itu badannya bungkuk. Itu termasuk kifosis. Ingat, tulang belakangnya melengkung ke belakang. Karena tulang belakang melengkung ke belakang, maka badannya bungkuk ke depan. Itu kifosis. Dan yang ketiga adalah skoliosis. Ini jarang ya, tetapi ada. Skoliosis adalah tulang belakang melengkung ke samping. Jelas ya, itu kelainan. Sekarang kita akan membahas penyakit. Penyakit pada tulang itu banyak sekali, tetapi yang akan kita bahas hanya 3 saja. Yang pertama, osteoporosis.
kembali lagi ini dialami oleh lansia atau manula atau manusia lanjut usia. Osteoporosis itu pengeroposan tulang. Yang kedua, rakitis. Rakitis itu penyakit pada tulang yang disebabkan karena kekurangan vitamin D ya. Ingat vitamin D di mana? Vitamin D diperoleh dari sinar matahari pagi ya. Yang ketiga, kanker tulang. Ya, anak-anak, itu 3 penyakit pada tulang, osteoporosis, rakitis, kanker tulang. Kalau kalian membaca di buku, ada lebih banyak lagi nama-nama penyakit yang menyerang tulang, tapi kita hanya akan membahas 3 ini saja yang sering terjadi atau sering dialami oleh manusia adalah osteoporosis, rakitis, dan kanker tulang. Baik anak-anak, itu yang bisa Pak Guru jelaskan tentang sendi dan penyakit pada tulang. Anak-anak, setelah kalian mempelajari ini, tentu saja ada soal yang harus kalian kerjakan. Tetapi sebelum mengerjakan soal, kalau penjelasan ini belum jelas, kalian ulang lagi